Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia dari kelas 8 SMP Permata-Hati. Perkenalkan, nama saya Asma. Saya Mia. Ayah bunda yang terhormat, pada kesempatan hari ini, perkenalkan kami untuk membacakan surat cinta untuk ayah. Dear Daddy, untuk ayahku tercinta. Daddy, do you know, this is my first love letter. Special love letter I gave you. As a sign of love and behavior. Ayah, tahukah engkau, ini adalah surat cinta pertamaku. Surat cinta yang khusus aku persembahkan untukmu sebagai tanda cinta dan sayangku padamu. Daddy, the only man who loves and loves me unconditionally, the faithful gift and guide me without no other, that there is always a moment of happy and sad without no cloud. Ayah, engkau satu-satunya lelaki yang menyayangi dan mencintaiku tanpa syarat, yang setia menjaga dan membimbingku tanpa mengenal kata lelah, yang selalu ada saat senang dan sedihku tanpa mengenal kata bosan. Baby, more recording wonderful moments. Everything looks real in the frame of love. Your smile, your hug, your kiss, all best is best. Ayah, masih teringat jelas dalam rekaman ingatanku saat-saat indah dulu. Semuanya tampak nyata dalam bingkai rindu. Senyumanmu, pelukanmu, ciumanmu. Baby, you are the fire's number one for me, that always believe and support for whatever I do. Although sometimes I behave miserable and disappointed. Ayah, engkau ayah nomor satu untukku, yang selalu percaya dan mendukung untuk apapun yang aku lakukan, walau terkadang aku bertingkah nakal dan mengecewakan. Daddy, you are the hero in my eyes, that was always there when I need your help, even though sometimes I was too selfish and act-ass. Ayah, engkaulah pahlawan di mataku, yang selalu ada saat aku membutuhkan bantuanmu,
and we prepared for the mattress. The hunter and immediately took me to fulfill my wedding. Ayah, aku rindu hangat pelukanmu. Saat azan subuh berkumandang, aku malas beranjak dari kasur. Engkau segera merangkulku dan mengajakku untuk menunaikan kewajibanku. Daddy, I miss your smile. When the sun is shining firstly, I run with you. Hope there is something for me and I'm never disappointed because of that. Ayah, aku rindu sibuk senyummu. Saat matahari bersinar garang, aku berlari menyambutmu, berharap ada sesuatu untukku, dan aku tak pernah kecewa karena itu. Semburat merah menyingkap kegelapan malam. Pada masa itulah seseorang bersiap memanggul kewajiban sebuah nafkah. Dengan rasa tanggung jawab dan ikhlas kau emban semua pekerjaan yang meletihkan, seluruh peluh penat yang jatuh ke bumi, engkau relakan dengan senyum tulus semua itu. Sembari mengadut harap, penat menjadi lillah, penat menjadi seutas tali senyuman. Ayah akan selalu benakku ingat seluruh canda tawamu, segala nasihat darimu, semua jerih payahmu. Ayah, banyak sekali yang ingin aku ungkapkan. Jutaan kata terima kasih, jutaan kata maaf untuk seseorang yang rela berkorban demi keluarga. Untayan doa untukmu akan selalu kupanjatkan, walau tak sebanding dengan pengorbanan yang kau beri untuk diriku, untuk keluargamu. Terima kasih atas senyum tulus di atas penat yang kau beri. Sekian puisi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai awalan, saya ingin bertanya, melihat teknologi yang sekarang semakin berkembang pesat, saya mau tanya Bapak Ibu nyaman atau khawatir? Nyaman atau khawatir? Kenapa kita khawatir? Iya, kita khawatir karena kita tidak pernah menyangka Bapak Ibu, ternyata teknologi ini sangat cepat. Ya, zaman cepat sekali berubah. Kalau kita sebagai orang tuanya tidak bisa belajar, tidak mau berkembang, kita kalah Bapak Ibu. Betul tidak? Padahal Quran surat At-Tahrim ayat 6 menyebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu Allah loh Bapak Ibu yang bilang. Maka dari itu penting sekali ya sebagai orang tua membersamai anak-anaknya, menjadi orang tua yang dirindukan anak-anaknya, menjadi orang tua yang memenangkan hati anak-anaknya, dan orang tua yang menjadi idola bagi anak-anaknya. Seperti tema spesial kita hari ini, ayahku idolaku. Karena anak-anak kita jelas mereka adalah anugerah dari Allah, dan mereka juga
sebagai investasi buat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu apakah kita bisa menjadi idola bagi anak? Apakah kita bisa memenangkan hati anak? Bagaimana caranya? Ya, hal ini nanti akan dibahas lebih lanjut oleh narasumber kita pagi hari ini. Untuk itu saya panggil ke atas panggung Ustadz Nur Firdaus dan Ayah Irwan Rinaldi. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Katanya saya di tengah Bapak Ibu. Oke. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz sama Ayah? Saya manggilnya Ustadz Nur atau Ustadz Firdaus ini? Sementara yang tak kalah hebatnya di sebelah kanan saya Bapak Ibu ada Ayah Irwan. Ya, ada yang sudah kenal? Ada yang sudah kenal Bapak Ibu? Oke. Beliau adalah telah memberikan kontribusi signifikan dalam dunia parenting. Kelahiran Bukit Tinggi, alumni Universitas Indonesia, Sekolah Tinggi Filsafat dan Ma'had Al-Hikmah. Aktivitas yang beliau lakukan saat ini, ya, beliau sudah menulis berbagai buku parenting, membuat lirik lagu-lagu tentang parenting, membuat buku-buku karakter untuk anak, membuat program-program untuk anak di TV maupun di media sosial, membantu produksi film atau web series, ya, bahkan beliau ini pernah jadi peran utama dalam berbagai film. Salah satu filmnya adalah film Samurabi, Bapak Ibu. Tahu ya? Alhamdulillah. Dan beberapa film atau web series keluarga lainnya. Dan beliau ini sudah sering menjadi narasumber parenting di dalam maupun di luar negeri. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk kedua sosok inspiratif hari ini. Karena memang saya basically di anak dan remaja. Ya, salah satunya tadi saya juga menjadi seorang konselor. Ya, ada orang di luar sana bilang saya psikolog, padahal saya belum menjadi psikolog. Ya, hanya konselor. Ya, karena itu harus mencapai satu level ilmu sendiri. Ya, jadi hari ini saya niatkan untuk sharing. Saya banyak ketemu dengan anak maupun remaja. Saya banyak nanya kepada mereka hal apapun yang saya ingin kepoin. Termasuk hari ini saya menyuguhkan ke Bapak Ibu semua, apa sih pendapat pendapat anak tentang ayahnya. Baik itu anak laki tentang ayahnya maupun anak perempuan tentang ayahnya. Ya, mari kita lihat ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini apa kata anak laki-laki tentang ayah? Nah, ya, bekerja keras, suka marah. Nah, itu saya merahin tuh ya, biar gampang kelihatan gitu ya. Ternyata layarnya gede ya, udah kelihatan. Kadang jahat, the best thing ever. Suka main game. Nah, ya, malas, pahlawanku, kuat, gagah, baik dan seru. Nah, di sini belum ada nih kata-kata ayahku, idolaku gitu. Ya, ini kata anak laki-laki. Ya, oke. Berikutnya kata anak perempuan. Ya, ayah lucu, asik. Nah, ya. Nih para ayah ini yang ngecek dirinya ya. Wah, itu saya banget tuh gitu ya. Oh, lucu, asik saya banget gitu ya. Marah, saya gak ya gitu ya. Marah-marah tuh ya. Berisik, sering main game. Nah, ketemu lagi nih, sering main game ya. Kemudian pas belajar dijewer mulu kalau salah. Waduh, Masya Allah ya. Kemudian baik, nggak pernah marahin aku, jujur. Waduh, Masya Allah ya. Kemudian kerja lembur selalu. Masya Allah. Penyayang, suka marah, orang paling cantik, baik kalau lagi belajar galak. Orang yang paling aku sayang, suka nonton drakor, suka shopping, ya, karena memang otak perempuan katanya belanja gitu ya. Terus sibuk, ibu sibuk. Oke, sekarang kita lihat dari anak yang perempuan.
Teman belajar masak menjadi dayariku. Baik, perhatian, ngajarin aku, sering makan, asik, suka nasihati tapi agak marah-marah, kadang di luar marah, suka baca komik, anime, bahasa Inggris. Waduh, ini ada suka anime ya. Padahal ibu ya. Lempar sendal jepit. Kok dia udah saya bilangin kok masih nonton juga? Udah sebanyak apa nih ikatan dia? Jadi kalau kita punya kepedulian, anak lagi main gadget kita dampingi, lihat apa nak, gitu ya. Itu kita berikan arahan agar apa yang dia akses tidak sedemikian rupa membuat dia jadi semakin erat dan lekat. Karena dia belum punya filter, makanya kita sebagai ayah menjadi filternya Bapak Ibu. Ya, oke. Ini juga Bapak Ibu ya, bagus buat seorang ayah punya ketegasan gitu ya. Tapi kadang perlu kita kenali juga bedanya mana keras mana tegas ya. Suara yang tinggi ya, apakah itu ketegasan atau kekerasan atau keras ya. Memberikan sebuah ketegaan yang berlebih, apakah itu ketegasan atau ketegaan. Karena tegas itu sebetulnya lebih kepada sikap dan cara berkomunikasi ya. Ayah aku nggak kuat nih ya puasa. Puasa. Aku gak kuat. Belum punya filter yang kuat Bapak Ibu. Nah, ini tantangan kita nih di era digital. Nah, ketika mereka tahu satu kata, itu mereka cari tahu. Kalau sudah cari tahu, mereka akan niru. Nah, biasanya nih anak kelas 1, 2, 3 preschool niru. Termasuk arah-arah yang sifatnya pelecehan seksual ya. Kalau sudah usia belasan, itu mereka bisa coba tahu. Coba tahu tuh kalau anak sekarang nyebutnya cari experience ya, cari pengalaman ya. Apalagi anak-anak sekarang ya, apa yang mereka lihat itu jadi tuntunan mereka dalam berperilaku. Kalau dulu sering kita dengar bahwa menjadi adab atau etika bersosial media itu apa yang berlaku di dunia nyata berlaku di dunia maya. Tapi sekarang anak jarang mendapat sesuatu yang ada di dunia nyata, lebih banyak yang dapat di dunia maya. Kalau itu negatif, berarti apa yang berlaku di dunia maya akan mereka ikuti. Bikin prank, ikut challenge, joget TikTok misalkan. Dulu ya, sekarang TikTok udah berbeda ya. Kemudian bisa mendorong nafsu. Nafsu ini bisa syahwat, nafsu ini bisa keinginan. Ya. Nah, disinilah peran ayah bagaimana bisa membuat anak jadi bisa mengendalikan dan mengontrol diri terhadap segala keinginan ya. Kadang kalau seorang ibu ada rasa tidak teganya sama anak, ketika ada rasa tidak tega, yang terjadi adalah bisa memanjakan anak, bisa memberikan secara berlebihan, akhirnya anak nggak terbiasa kontrol ya. Menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Nah, ini gap nih Bapak Ibu dari gadget. Nah, ini tantangan kita agar tidak membuat gap baik diri kita maupun anak kita. Saya kasih contoh, ada rekan saya, beliau pernah kecanduan game ya. Di rekan saya usianya nggak jauh beda dari saya ya, tapi saya melihat ini karena ada gap berkaitan dengan yang namanya gadget, yaitu gap perasaan ya. Jadi ini yang membuat bonding dengan anak itu jadi berjarak. Jadi ketika ayahnya sakit keras saat itu ya, dia jatah atau shiftnya nemenin ayahnya. Namanya orang sakit keras kan ya, minta ambilin pisang gitu ya, minta ambilin roti, banyak mintanya lah ya. Sebetulnya minta itu bisa jadi perhatian ataupun memang ada ketidaknyamanan ya. Baik, jadi masing-masingnya amanahnya Pak ya. Jadi itulah sebabnya kenapa kita harus hadir di anak-anak kita, karena setiap tahap perkembangan itu berbeda ya. Nanti Bapak Ibu punya anak umur 10 sampai 15 tahun yang cari orangnya gitu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kita ingin betul setiap anak umur 10 tahun ke atas ada persoalan, kita minta dia untuk menyelesaikan persoalan itu. Kenapa target kita? Kita nggak mau meninggalin anak-anak yang lemah gitu Bapak Ibu. Itu target kita. Kenapa Bapak? Bukan kita oh kok tega banget, emang kita harus tega gitu Bapak Ibu ya. Di umur-umur tertentu yang tadi saya sebutkan itu umur 10 tahun ke atas. Kalau dia bilang aku dibully sama teman, kita kan mengatakan pasti berat ya anak dibully. Tapi menurut abang bagusnya gimana? Gitu Bapak Ibu ya.
seperti Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Sepakat ya Pak? Ya? Oke, udah siang Pak. Ya, cepat aja lah ya, udah sepakat. Ya. Kemudian ayah idola itu kenapa kita bicara ayah idola? Karena sesuai dengan tahap perkembangan. Tadi saya sebutkan bahwa ayah idola atau ayah juara bagi anak 0 sampai 7 tahun pasti berbeda. Kita ini perempuan yang Allah takdirkan dengan paket lengkap ilahi ini, Bapak Ibu, satu adalah tugas kita membuat beliau-beliau ini safe secara fisik. Jadi kalau Bapak di kantor baru jam 4, Ibu istri saya telepon, ya nanti jangan lupa martabak yang 3 telur gitu. Ayah nggak usah emosi. Ya, mumpung ayah bisa jawab, kalau saking nggak sabarnya ayah bilang gitu, Dek, aku sebenarnya udah nggak sabar, tapi karena anak kita masih 0 sampai 7 tahun, gitu Bapak ya, gitu. Lepas 8 tahun, gitu, gitu Bapak ya. Di usia 0 sampai 7 tahun, modeling itu dari ujaran ya Pak ya, ujaran. Nanti umur-umur 8 tahun ke atas, anak-anak modeling itu butuhnya dari sikap kita, tingkah laku kita, itu Bapak Ibu ya. Oke. Baik. Perceraian, perselingkuhan juga tinggi ayah bunda. Salah satunya adalah tadi peran ayah tidak terlalu berperan. Yang berikutnya father hunger itu ini ciri-cirinya ayah yang dampak buat anak-anak yang ayahnya tidak terlalu berperan. Ya, ini contoh. Kemudian ini tadi sudah banyak ceritakan oleh Kak Daus. Dampak-dampaknya seperti rendahnya kontrol diri, itu ayah bunda ya, karena memang ayahnya tidak mencontohkan kontrol diri gitu Bapak Ibu ya. Di rumah tidak ada contoh kontrol diri, di sekolah pun tidak ada contoh kontrol diri gitu. Kemudian tadi Kak Daus berulang-ulang menyebutkan self esteem karena rendahnya harga diri. Karena apa Bapak Ibu? Rendahnya harga diri ini biasanya dilihat dari anak-anak yang di atas umur 9-10 tahun ke atas. Untuk Ayah Irwan yang telah memberikan insight yang luar biasa inspiratif. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Biar lebih semangat lagi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk tertawa. Bisa? Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, lebih cepat lagi. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Alhamdulillah. Pada detik ini mungkin kita jadi lebih tahu bagaimana sih cara mendidik anak. Mungkin selama ini kita kurang tepat dalam mendidik anak. Mungkin kedepannya dengan ilmu yang diberikan dari ajaran parenting ini kita bisa lebih tepat untuk mendidik anak sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kedepannya anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dalam menyongsong masa depan di era digital ini. Terima kasih. Caranya menarik, bagus, apalagi cara sebutnya dari orang tua. Jadi kita tahu bagaimana cara mendidik anak dan mendekatkan orang ayah terhadap anaknya, apalagi supaya ayahnya menjadi idola. Pokoknya acara ini bagus. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua sudah menyelenggarakan acara yang bagus dan terima kasih. Assalamualaikum.